Go, ada ini nih, ada Rabinus jadi opening green ini nih. Mungkin kesempatan sekali seumur hidup nih, nggak mungkin Rindi kesini lagi dalam waktu dekat nih. Kapan lagi kita bisa kita bisa buka band yang mereka dari tahun 87 tetap eksis sampai sekarang dan bawa nama punk rock ke mendunia gitu. Menurutmu seberapa penting Comrade sih? Wih, nyawa sih Kak, menurut saya. All of our life. Kita bisa belajar kembali, cek sound sendiri. Mana mau dulu sampai di Indonesia dia megang alat-alat nyetel nggak mau udah sekarang dia. Akhirnya dia kembali ke zaman dulu yang semuanya nyetel sendiri. Kalau kita kan waktu di Jepang kan semua sendiri. Ada juga ritual setelah manggung kita pelukan dulu bareng-bareng. Ya, benar. Ritual sebelum manggung pertanyaannya. Udah dijawab. Jalan panjang, siap lagi kau terjang, rangkul kembali. Wow, lempar tawamu kembali, yang pernah terbagi, rangkul kembali. Wow, sampai mati rasamu tak pergi. Oh yeah, wah binatang menyerang, punya air penenang, panjang pula raga sebelum ia memandang. Kawan boleh dilawat tapi jangan dimakan. Rangkul kembali, rangkul kembali. Akhirnya selamat bener. Assalamualaikum. Mantap. Terus berjumpa lagi saudaraku ya. Lagi saudara. Ya apa kabarmu saat ini? Kayaknya semakin sibuk aja. Lumayan. Akhirnya Zebra Cross kedatangan band punk paling laris saat ini. Gimana perasaanmu nih? Dengan semakin larisnya gitu. Yang pasti kita seneng banget diundang sama Zebra Cross. Waduh, ada fotonya Om Chips dulu. Nggak main-main. No play. Ya, ini acara main-main aja. Tapi ya nggak main-main. Kenapa namanya Zebra Cross? Ya kita bisa nyebrang kemana. Asik. Sudah semua genre. Keren. Harus nyebrang berarti ya? Ya, Jadi tidak kita ini. Oh iya, kita harus nyebrang ke zona lain ya. Karena bahas pang-pangan tok kan ya, kayak ya wis ngono ae. Bener. Kan kita nggak ngerti ketika harus narsumnya arek popopan atau arek keroncong atau apa, ini nggak ngerti ya. Akhirnya aku harus mengulik ya. Lagi sibuk apa Mas Yip? Kembali wawancarai kamu ini. Kabarnya ini proyekan yang satu juga masih jalan. Oh, masih jalan. Gitu. Kalau proyekan satunya kan yang penting aku bikin album saja. Gitu. Membagi kesibukannya gimana itu, Mas? Gampang itu. Nanti ceritanya itu nanti ya. Mana kita nanya. Ngomongin berkarya nih Mas. Balik. Ya. Alhamdulillah kita memang sibuk. Jadi sejak selesai waktu itu lockdown pandemi dan segala macam, memang dari 2022 memang langsung ger 2023 tuh puncaknya tuh setahun kita bisa berapa? 105 panggung. Gila itu. Gitu. Iya kayak 3 hari sekali manggung ya, lebih kurang 3 hari lebih. Habis itu di 2024 walaupun waktu itu terbentur dengan tahun politik kan, jadi ada beberapa 2 bulan total, mungkin ada 4 bulan yang kita nggak bisa manggung karena kita nggak ngambil job politik. Jadi tolak semua. So, mau nerimo, gue tambah pakai ya. Ya itu pun 2024 kita masih bisa 90 panggung gitu deh. Ya. Dan Kalau ini itu diterima kita nggak di sini. oh iya loh. Untungnya kita tidak. Untung bisa enggak. Tapi memang rayuan apapun godaan, wah kita tolak dengan apa?
dengan menyesal nggak? Enggak. Tapi seru 2025 ini dimulai sampai Agustus ini kita udah berapa? 58 panggung. Hampir 60 panggung. Dan serunya di Agustus ini kita 15 panggung, Om. Ya. Ini kalau ngomongin kesibukan 15 panggung plus ada satu acara sendiri yang Ya, kita buat itu kan. Ya kan cukup menguras energi juga. Oh, Ya, benar. Kita belajar dari tahun 2023 tuh 105 panggung. Kita terkena tipes masing-masing. Ya. Jadi kayaknya harus dikurang-kurangin aja. Lah menurutmu efektifnya itu dalam 1 bulan itu berapa panggung? Paling efektif, paling sehat ya. Ya, 8 lah. 10 lah ya. satu minggu ya. Jadi bisa. seminggu 2 kali lah. Ya. Sebenarnya 1 bulan 5 kali juga efektif. Iya. Oh ya. Ya pokoknya tabungannya wis akeh ya gak apa-apa. Lah selama tabungan belum akeh ya, kowe ya sih boleh lah terus ya. Tapi tabungannya rekeningnya harus aktif. Iya, aktif ya. Kalau nggak disita negara. Oh iya. Berarti kalian ini harus sering jajan. Biar terlihat aktif ya, Mas ya. Iya. Nah, ini cara ngatur waktumu ya. Ya berarti kan saiki wis ya full time rocker ya. Full time rocker. Iya, ya. Dan Semuanya. ini kan sempat kerja ya. Iya, waktu itu sempat kerja. Akhirnya memutuskan apa berhenti apa? Memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang bukan membosankan, maksudnya pekerjaan rutinitas yang hanya itu saja itu menurut Ya. saya pribadi itu sesuatu yang prestasi yang sangat istimewa. Jadi saya bisa lebih fokus di mengerjakan karya-karya. Ya, Itu mulai kapan juga kamu memutuskan untuk 2021. Oh, iya. 2021 kebetulan sebelumnya saya di Jogja sekitar 12 tahun, kemudian istri kebetulan dokter karena waktu itu tingkat ininya lagi tinggi ya, jadi perlukan perbantuan dokter di Jakarta. Jadi kita pindah hijrah lah istilahnya dari Jogja menuju Jakarta bawa anak istri semuanya. Ya udah mulai dari situ saya fokus berkarya dengan full time. Jadi setelah akhirnya bisa manggung offline lagi, nah itu langsung Ya, semua ada hikmahnya ya. Iya. Tapi sampai saya ini stay di Jakarta ya. ya, saya masih stay di Jakarta. Nah, ini caranya membagi selain semua pas gak ada panggung atau latihannya ya. Itu ya apa itu? Gak pernah latihan gitu. Ya, karena bendino main. Masih aku dewi ya gak tahu latihan. Karena latihan hanya untuk band-band yang profesional. Yes. Kita gak pernah latihan, kita gak profesional. Yes. Tapi ini sih, apa namanya? Kita tuh dari hal kayak gini kita belajar untuk tetap survive tuh. Misalnya jarak yang jauh, Sofian kan di Jakarta. Jadi saat itu kita cuman mikirnya gimana caranya bisa tetap komunikasi dan band ini harus tetap jalan. Ya. Makanya kita pakai ini ya, teknologi Google Meet saat itu. Jadi kita selalu Google Meet terus setiap hari itu. Latihannya emang nggak pernah, tapi kita selalu ngomongin band, ngomongin progress band, mau ngapain. Ya udah, gampang lah, serba gampang sekarang. Ya gampang ya, kan teknologi semakin canggih. Nggak, tapi ada beberapa ini, maksudnya ada beberapa kasus yang band-band lain pun ketika mereka udah pencar-pencar tuh, kebanyakan udah pada selesai itu. Ya mereka nggak niat aja. Ya ambil jarang job itu ya pengaruh loh. Gitu. Tapi kan waktu itu kita juga jarang ngelakuinnya kan di masa-masa pandemi Om. Jadi kita percaya aja nanti ketika selesai Kayak pandemi kok itu kabeh musim. Iya semuanya. Kita lockdown aja tuh masih sempat produksi video klip terpisah waktu itu. Iya benar. ya, Video ya. klip terpisah masing-masing di tempatnya. Ini rencana kapan ya tahun album meneh? Ini udah keluar mas. Oh sudah ya, sudah. Sing wingi, berarti ono meneh gak rencana? Oh, jadi tahun ini kita tanggal 31 Agustus nanti itu kita bikin acara namanya ya Karya Fest. Dan itu selain kita ngerayain ulang tahun kita yang ke-17 tahun, kita juga merilis album ke-7. Judulnya The Chimes. Ini udah tersebar di Ya. SPI sudah ada.
Itu sebenarnya isinya lagu-lagu lama dari album sebelumnya, cuman kita aransemen ulang, kita ganti Apa yang termasuk alirannya. nang konten niku yang akustika, nono akustik Iya. live? Yes, iya. Oh ya, itu cuman di audionya di- ya. ya. Betul. Jadi dialbumkan. ada total 10 lagu mungkin ya. Kan nuansanya semua lagunya RR kan punk rock gitu. Cuma kita bedain genre kayak Kamu Samudra dari lagu aslinya seperti itu kita buat keroncong, beda-beda. Nah, ini persiapanmu untuk YK Rebel Fest. Iya. Ini apa ini? Sampai titik mana ini kan? Titik momen. Pak, proyek manager. Iya, iya. Manager. Untuk saat ini progresnya alhamdulillah masih on schedule ya. Terutama kita kan sejak kapan nih kita ini? Kan itu rencananya tahun wingi toh itu. Iya, berarti 2023, Om. Harusnya 2023, cuman karena banyak kita kayak semacam kita gagal bekerja sama sponsor itu juga berpengaruh kan. Terus ditambah akhirnya kita masuk tahun politik dan kemudian pada akhirnya kita harus ternyata jodohnya di tahun 2025. Kalau dari kita sih yang penting pada akhirnya kita menganggap itu adalah sebuah hutang dari tahun 2023. Jadi ketika Jakarta Rebel Fest ini nggak bisa diselenggarakan, kita masih bakal hutang. Sampai kita meninggal, kita masih hutang kan nanti bertanggung jawabkan di akhirat. Iya, setuju. Ya Allah, Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya terwujud tahun ini. Terus Mariano, aku delok ya, perkembanganmu dari dulu sampai hari ini kan. Siap, Pak Guru. Ya itu kan ya, semakin banyak perubahan lah, gitu, ya secara tampilan ataupun panggung teknisnya itu. Aku mailing nang ame ini loh. Iya, apa sih? Klambi khasmu gitu ya. Elektrohel marun nih wis gak apa kaiman. Iya, iya. Soalnya itu kan selalu mau gawe, ben ketemu wong gawe gimana. Wes ora cukup saya. Aku yang berusaha gawe klambi 10 tahun wingi lho iki. Ono iki berusaha gitu. Aduh, tapi kita kenal pertama waktu itu 2011 Om ya. Ya, yang acara launchingmu. Launching album pertama. Pertama ya. Itu bener-bener JNM. seru Aku banget. sih duwe lho. Apa fotomu biyen iku aku sih duwe. Sik ono di IG ku ya. Iya. 2011 loh. Oh, iku K 2011 iku. Iku tahun ya segi lek gak salah iki nang Klaten iki. Oh, yang di Klaten tuh 2015 kita. 15 atau 16 kan? Ah, ya. Perubahanmu itu biar bisa iki wis. Iya. Wis jelas berbeda ya. Tadi gitu lah. Iya, itu di Klaten. Ya, iku sih ono kabeh aku tiap ketemu sopo di IG gue gak tau ono yang tak hapus iku. Ya kayak kenang-kenangan. Jadi kayak cerita-cerita pasti ki lucu ke depannya. Nah, ini apa secara maksudnya transformasimu ini sing mbok rasakan iki apa dari tahun ke tahun ini? Badan paling. Pasti Aku tok sing Kak, tetep kok manjat. Cacingan sebenarnya. Lu iku busung bro nek. Apa ono treatment khusus sih untuk merubah penampilan nih? Kalau ngomongin penampilan, Me, ayo, Me. Seperti kalau ngomongin perubahan penampilan ya, Ya, kayaknya akhirnya namanya progres ya Om ya, karena mungkin dari ambil tuntutan pasar ya. sebenarnya enggak juga ya, sebenarnya kita golongan orang yang bodoh amat. Jadi kayak misalkan apa ya, progresnya semakin ke sini terus kita semakin sadar, maksudnya kita kan nggak cuman kalau ngomongin apa namanya band kan kita kan nggak cuman Visualnya harus ketika kita manggung pun, ketika kita manggung terus
orang-orang pada beli tiket pengen nonton Peppermint terus, masa iya kita nggak mau apa Well dressed lah. well dress Ya, lah ya. pengen biar mereka tuh lihat kita juga senang. Kalau kita masih nggak merawat diri kan orang lihatnya udah bayar mahal-mahal, wah iki player iki niat manggung misalnya gitu. Ya, dulu saya pernah kayak gitu. Sejak kapan lu merasa mati merasa iya aku harus sedikit berubah lah. Kalau tahun waktu pastinya itu lupa. Cuman kita kita tuh sering banget, misalkan apa namanya, kita manggung nih, nggak pakai nggak pakai pomade, jadi masih ada yang kering gitu. Pasti Vian tuh dia pasti gatal kan, rambutmu kayak gitu. Nggak niat manggung. Nah, kali dia bawa beli sepatu apa gitu misalkan yang aneh lah pokoknya. Gantian nanti sama yang lain. Sepatumu aneh. Jadi kita saling protes kayak gitu. Jadi pada akhirnya Ya intinya kan saling mengingatkan. Iya. Pada akhirnya kita punya style masing-masing akhirnya. Jadi oke, wah dari Rian seperti ini keren. Udah lihat Ame seperti ini. Lagi ngomong-ngomong ini transformasi personil ya. Hitungannya kan sing dari awal lesaruku kan ya. Itu kan Vian be ceking ya. Maksudnya kon mulai gabung ini mulai kapan, Mas? aku mulai bantuin ya. Awalnya bantuin. Soalnya dulu kan Gabriel Rose kan ada Vian, King, Norman gitaris sama Komeng basis. Nah saat itu 2012 sampai si Norman tuh lulus kuliah karena dia kan golongan orang yang lulus aja kan. Jadi dia kuliah 4 tahun, lulus langsung kerja, dia pamit ya. Dia pamit, mereka nggak punya gitaris, terus biasanya mereka tuh manggung tapi nggak ada gitaris, akhirnya minta tolong bantuan. Ya udah aku bantuin. Awalnya cuma bantuin buat manggung aja, tapi ternyata semakin kita ngobrol kayak semakin akrab dan pada akhirnya nggak cuma manggung, kayak rekaman juga ikut bantuin. Jadi aku bantuin tuh statusnya sampai 2-3 tahun 2014 2015 itu baru istilahnya jadi member tetap tuh pada tahun itu. Awalnya adisional tetap ya. Adisional. Ya adisional tetap. Soalnya saat itu masih ini masih gak enak sama band yang ini ya. Band kan punya band band juga. Kan di sana over distortion kan. Iya kan. Ya sampai saiki. Ya iya enggak mesti kan hitungannya setelah mau gabung kan sedikit tidak terurus loh ya. Ya ibaratnya Iya, kan seperti soalnya itu, harus bagi otak jadi dua gitu. Saat itu belum bisa ngebagi jadi dua semua jalan, belum bisa, makanya belum memutuskan untuk jadi tetap di RR. Tapi pada akhirnya oh ya nggak apa-apa lah, ini bisa jalan semua. Nah, Rian nih mulai kapan nih? Nah, 2019 bulan Oktober. Ya, kok nang tumpang iki guru melok ya, Rian. Wes. Mandek lagi ra iso kae. Oh iya. Adisen lagi enggak. Iya. Ya. Si Rasido kan? Iya enggak Api unggun ya akhirnya. 2020. Itu mulai 2019. Nah, ini soal album ya kan. Itu kan ini album ke-7 ya. Kan setiap albumnya sak ngertiku ya sing tak rungokno iku ada pergeseran ya nggak ngerti itu semakin rene iki semakin solid loh warna musiknya ya. Itu sing mempengaruhi apa? Nah, atau ceking Jadi kalau menurut saya, dari album pertama kita nyebutnya EP pertama, kedua ya, dan sampai full album pertama atau album ketiga kita itu benar-benar kita mainin musik yang sama persis dengan Superman is Dead. itu maksudnya bukan? Iya waktu itu kan saya termasuk member aktif Outsider Jogja istilahnya gitu. Jadi kayak wah kemana-mana ya saya di manggung pasti barengan kita nonton bareng. Intinya bener-bener inilah mengkiblat
terpusat, jadi kayak ketutup semua. Wah, sedih. Mengkabah ya. Iya. Dan itu mungkin awal mulanya bener-bener kita banyak belajar dari SID, jadi kayak penulisan lirik yang paling nggak lirik itu apa sih namanya, relate sampai beberapa tahun ke depan, ngomongin tentang sosial, ngomongin tentang hura-hura juga, tapi hura-huranya ala keren mereka ya. Jadi kita juga ngikutin. Kemudian itu kan 2011 tuh yang album ketiga. Di 2015, nah itu baru hampir 90% respon teman-teman. Nah, ini Rebellion terus. Itu di album yang di 2019. Jadi 15. 15. Jadi bener-bener wah, udah beda banget sama SID. Jadi ini nih Rebellion terus. Jadi itu mulai saya lepas gitar, manggung nggak pakai gitar, terus kayak suara tuh tiba-tiba keluar aja yang nyamannya untuk RR. Jadi semuanya responnya pasti positif dan ini RR gitu. Jadi udah mungkin tetap masih ada, tapi udah jauh berbeda lah dari album pertama. 2009 album selanjutnya 18 itu yang kolaborasi tau ya, agak kolaborasi banyak kolaborasi termasuk sama Marginal, sama Jering, Pak Ade Jering, sama Roy Jihad, ada Bawah Hitam juga, Meko, segala macam itu. Oh ya, aku dulu sepengetahuanku ya, maksudnya iki titik munggahmu itu di kono ya, bener. Karena ya album kolaborasi itu ya cukup lah, maksudnya membantu secara promo atau apa itu. Wah, ini munggah arah-arah gini ya. Nah, itu menurutmu ya, Pak? Dan karena mungkin album itu kita mengemasnya dengan launching yang Carnival Fest pertama itu 2018. Dan itu kita adain 2 hari dan nggak main-main. Jadi mungkin dari situ orang lihat, wih, ada ini band apa nih kok bikin festival gini. 2 hari lagi? 2 hari. Launching band 2 hari. Bandnya hampir 20 lah ya, 20-an. Ya, diurus sendiri lagi. Om. Jadi itu istilahnya bener tadi kata Om Cipeng, jadi bener titik balik kita di sana, termasuk dari penjualan merchandise juga Om. Jadi kita kayak kaget loh. Sebelumnya kan ya kita buat merchandise box set hanya berapa ratusan, 200, 300, 100. Kemudian di 2018 kita nekat istilahnya kayak buat 1000 pieces dengan harga 300.000 waktu itu box set. Pikir nih ada nggak yang beli deh. Tapi ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu habis. Kita tuh kayak nggak pernah lihat uang sebanyak itu waktu itu. Buat apa ini ya? Masa dibagi-bagiin, dibuat masing-masing habis. Masa gitu aja? Nggak boleh nih. Apa yang harus kita lakuin dari uang hasil merchandise? Akhirnya kita buat acara ya Carnival Fest launching 2 hari itu. Dengan tambahan lagi apa itu? Karena masih kurang. Iya. Biasa lah. Benar. Satukan lagi top up. Seru. Ini maksudnya saat itu kita top up dengan nominal yang hitungannya gede juga saat itu ya. Tapi ternyata efek dari itu sangat worth it. Investasi jangka panjang. Ya, kalau dalam sisi dunia ekonomi namanya investasi gitu. Bener. Tapi kan saya ingin balik loh, Chan. Nah, aku dulu meneng ini. Hilang mana ya soalnya? Munggamu ya, maksudnya sepengamatanku juga ya. Iki showcase indie clothing itu menurutmu ya, maksudnya kan selalu gandeng ya, antara RRSA ini selalu ono di setiap roadnya ya. Iya bener. Mungkin itu juga salah satu panggung besar yang awal-awal kita rasakan, terus ada di berbagai titik, terus antusias teman-teman saat itu kan bukan hanya teman-teman yang senang musik kan, mereka kan juga pemerhati fashion, clothing segala macam, jadi
di acara showcase ini kan ada band, ada stand-stand merchandise segala macam. Wah, mereka nonton yang awalnya hanya datang untuk belanja, tapi lihat RR, lihat SHA, wah. Iku muga-muga itu sing ya termasuk mempengaruhi naikmu bisa ya kan. Ya. Terus akhirnya apa itu? Gimana, Pak? Akhirnya kayak apa? Ya akhirnya setelah itu munggah, akhirnya kan kalian mengelolanya gitu loh. Gini ya, maksudnya setelah kita naik segala macam, habit kita atau kecintaan kita tuh tidak berubah, Om. Jadi istilahnya dari dulu kita senang ngurus apa-apa sendiri, dan sampai saat ini kita masih tetap sama senang ngurus apa-apa sendiri. Jadi itu yang mungkin ketika ada pekerjaan dari RR tuh, kalau menurut saya pribadi itu kayak bukan pressure, maksudnya kayak aduh ada masih harus dikerjain, kayak bukan, tapi senang aja. Ternyata masih ada jadwal ini, senang untuk dikerjain. Jadi kan semua dari kita tuh mengepalai divisi masing-masing. Jadi dari Ame kan termasuk instrumen terpenting karena dia diplomasinya keren. Jadi dia orang yang menjalin hubungan kita RR ke pihak luar gitu, termasuk sponsor, termasuk tawaran panggung, promotor segala macam, semuanya melalui pintu Ame. Jadi dia fokus di situ, manajemen utama. Checking, dia mengepalai divisi recording, kemudian digital semua, distribusi digital segala macam. Jadi kayak lagu, ini ada lagu baru nih, dia udah buat demonya udah ini. Jadi jalannya sesuai tuh. Dia ngurusin ini, Rian ngurusin finance. Jadi kita nggak keberatan lagi. Mikirin ini merchandise ini bulan ini laku sekian, ini nanti buat apa? Nah itu udah ada Rian semua ya. Kebetulan kalau saya ngurusin visual, sosial media dan admin ya, termasuk admin. Ya termasuk admin. Jadi udah punya ini masing-masing. Soal admin ya. Beberapa tahun belakangan kan mesti muncul loh ya. Aku akhirnya sedikit menyimpulkan gini, sing dilakoni RRI gak dilakoni band liya. Gitu. Salah satunya RRI sering ngomen di setiap event apapun mesti ono RR. Itu gak dilakukan ya. Iya. Apa itu salah satu trikmu? Sebenarnya secara tidak sadar mungkin jadi aware ya orang-orang ya. Ini apa nih, padahal nggak diundang atau nggak? Aku delok iku kan ngono. Mesti ono RR gitu. Komen opo hanya sekedar gas. Hanya sekedar gitu. Kayak ngono lah. Iya. Sebenarnya kalau dibilang trik ya enggak, tapi karena memang akhirnya hidup, maksudnya akhirnya waktu saya banyak dihabiskan untuk bukan meneliti ya, maksudnya memahami bagaimana cara kerja sosial media. Jadi aku dulu sebelum mau munggah nemen lo ya. Iya benar. Jadi memang kita udah sadar dari awal-awal buat kita ini, kayaknya kita termasuk orang yang mungkin tidak dilirik media ya. Jadi istilahnya sampai kapan sih kita nunggu kita punya kita dipanggil media-media. Ini kita punya senjata sendiri, ini kita punya markas, atau ini kita punya media kita sendiri ya. Mau nggak mau ya harus caper gitu, biar orang-orang paham kita gitu aja. Padahal aku dari awal lagi sopo ya admin iki aku udah tahu. Cuman mesti selalu ono di opo ya. Mulai kapan ya aku udah ya, tapi ya sering lah gitu, selalu muncul mesti ono RR hanya sekedar komen-komen itu tau. Nah untuk ini penggalangan fanbase ini sing ngordinasi apa ini dari awal ya? Ngordinasi. Sebenarnya kalau fanbase tumbuhnya secara organik ya. Dari kita sama sekali nggak ada yang ngatur-ngatur. Misalkan kan ada nih yang triknya bikin palsu-palsuan per kota, misalkan satu, terus cari aja teman satu di per kota, kamu nanti pegang ini, kamu kita tuh nggak ada sama sekali. Jadi memang semuanya tumbuh secara organik dan mereka itu bisa mengatur mereka sendiri. Kerennya sih itu sih. Iya sih. Jadi semuanya
mereka tuh masing-masing kota punya agenda masing-masing gitu loh. Yang hebatnya, tapi ketika perayaan akhir pekan istilahnya mereka kumpul jadi satu. Wah, RR main di sini, oh yuk jalan. Jadi mereka, bagaimana cara mereka dapat dana, maksudnya untuk membuat acara atau membuat kampanyenya masing-masing. Mereka pre-order kaos Comrades regional masing-masing. Mereka mengumpulkan dana dari situ. Kemudian ketika waktu masa-masa susah, mungkin saat itu pandemi, mereka bisa bagi-bagi makanan, bisa bagi-bagi ini setiap bulan puasa. Yang hebatnya itu setiap bulan puasa adalah mereka agendakan paling nggak 1 bulan itu 1 kali mereka bagi-bagi takjil gratis gitu. Dan itu hampir serempak semua kota. Lah mulai kapan awakmu memutuskan untuk nama fansnya Comrades? Lek aku ndeloki nang album kan ono sing ono Comrades ya sing di sing cover-e akeh logo sponsor itu. Iya. Kalau tercetus tuh mungkin kalau bisa dibilang ya, kita kan awal-awal termasuk orang yang buta, maksudnya di SMA kita seneng-seneng belajar fokus, maksudnya ya hanya sekitar ini. Ketika kita kuliah kita kan pasti bisa mengumpulkan informasi dari manapun, nggak harus dari di kampus, tapi kita bisa dari internet. Saat itu kan internet juga lagi tumbuh 2008 2009 lah, dan kita bisa akses mana-mana. Nah termasuk kala itu saya senang nonton film-film tentang World War II, jadi kayak perang dingin. Kita senang nonton itu. Jadi tercetus nih ada beberapa film. Mereka kok kan termasuk ke dunia militer atau partisan kan itu. Mereka tuh manggil sesama teman adalah dengan sebutan Comrades. Kalau di dunia militer tidak peduli pangkat, jadi yang pangkatnya tinggi manggil yang rendah itu manggil Comrades, yang rendah pun manggil komandannya sebenarnya juga Comrades. Kemudian di kubu partisannya juga, apa sih kubu lainnya juga sesama semua itu ngomong, misalnya, hey Comrades King gitu, hey Comrades Rian, hey Comrades May. Jadi kayak terngiang-ngiang karena saya termasuk seneng waktu itu nonton film dan mempelajari apa isi film. Saya sampai nyatet semua nama apa yang ada di film kala itu. Jadi memang istilah Comrades itu tercipta dari itu, kemudian itu mungkin kita tuangkan di album 2010 dulu. Yang Whatever Doesn't Kill You Makes You Stronger, Comrades. Gitu. Jadi kalau Om perhatiin itu dari 2000, dari album itu sampai 2023 terakhir tuh selalu ada judul lagu yang ada tulisan Comrades itu selalu ada. Menurutmu seberapa penting Comrades sih? Nyawa sih Kak, menurut saya. All of our life. Iya, detak jantung mereka. Dan kami apa ya? Ya tanpa mereka. Ya, bayangin aja kita manggung mereka nggak ada kan? Tapi memang seru sih. Terus treatmentmu untuk ke mereka Oh banyak. Kita punya grup. Kita juga punya grup. WhatsApp kita punya grup untuk semua. Ada kita juga, ada personil juga di dalam. Dan ini treatment yang paling aku suka tuh sampai dari dulu sampai sekarang. Kita habis manggung. Setelah manggung. Kita selalu mengizinkan mereka untuk ketemu di backstage. Berapa orang, ayo kita ngobrol bareng, ayo kita bertegur sapa lah. Tapi kalau misal itu festival yang ketat penjagaan backstage-nya, kita yang keluar ke area mereka kita sampai kumpul semua, padahal ada band main gitu. Bodoh amat mereka kumpul kita udah selesai, sudah semua ketemu, udah baru kita. Itu kalau festival-festival yang ini ya, yang ketat dan kita bukan sebagai headliner utama, pasti kita selalu yang datang ke sana. Itu treatment setelah manggung mungkin menurut kita tuh sangat efektif dan membekas mungkin ya. Jadi kayak teman-teman Comrades ngerasa wah kita nih nggak ada jarak nih sama apa ya, sama band dan fans itu. Karena kita juga pengen ketemu mereka. Iya. Kita pengen kenal mereka. Bener, kita juga. Jadi kalau habis manggung kita turun terus ada yang pengen ketemu, terus ada yang bilang, weh enggak capek Mas ya? Enggak Pak, enggak capek gitu. Terus sekarang kan gitu. Enggak, tenang aja Pak. Soalnya mereka juga, kita juga ngerti mereka punya
SOP untuk menjaga kita gitu kan. Jadi serba salah. Kan mereka cuma menjalankan tugas. Iya, benar banget. Pengalaman sing menyebalkan lah selama karirmu yo. Nanti sing yo apa itu? Banyak yang menyebalkan. Ya, termasuk ketemu aku yang menyebalkan. Kamu Om Jipeng selalu posisi sadar terus ya. Terus ya kan. Kalau yang paling menyebalkan ya ini. Kalau dari aku pribadi ya. Dari aku pribadi ini. Ketika kita di event yang bermasalah dan pada akhirnya nggak lunas itu. Itu paling pusing banget. Kita pernah waktu itu di Bali di acara Anjani, nah itu sama JKT48 gitu. Ya. Kita udah berangkat darat kan, berangkat darat sampai sana, terus pada akhirnya itu kan event 2 hari kan, hari pertama terselenggarakan maksudnya lancar, hari kedua itu ternyata di cancel secara sepihak sama panitia karena katanya Kosnya habis sedih. ya dananya habis dan nggak bisa bayar vendor. Terus kita di sana juga nggak ada pelunasan juga. Apa sing akhirnya nang iku apa? Jagger House. Ya, pada akhirnya kita kan itu kan untuk menyelesaikan permasalahan saat itu aku tuh ke venue dan ketua panitia yaitu disandra sama orang-orang tenan. Terus ada perwakilan band juga ke situ karena semuanya kan bermasalah, nggak selesai semua. Dan itu ada teman-teman kompleks yang udah datang dari luar kota, luar Bali, udah pada datang di situ. Dan ngelihatnya kan, aduh kasihan nih, udah misalkan dari Banyuwangi, terus dari mana lagi Jember kan jauh banget kan, harus nyebrang pulau. Pada akhirnya kita gimana caranya kita harus tetap bisa main. Akhirnya cari venue itu di waktu yang cukup mepet ya. Sore itu. Sore. Malamnya akhirnya dapat di Jagger House itu dibantu sama hotel ya. Beli hotel. Ya, hotel Torpedo. Ya, kita cepat bikin pamflet. Udah. Sampai tim yang mengurus operasional semua tuh tim-tim kita operasional semua, acara di sana yang nyiapin jalur, nyiapin semuanya. Sampai kita dan teman-teman bisa manggung tuh. Mereka gabut juga mungkin ya tim produksi kita nih udah nyampe Bali nggak manggung nih ya udah sikat deh. Sing nang semanggung ya kan tinggal gak beres. Ya, Bareng ya. Bareng seperti ini. Iya. Tapi kalau kayak gitu kita nggak cuma sekali sih. Iya. Sebelumnya juga pernah di Solo. Akhirnya kita bikin sendiri juga. Karena apa? Karena saat itu teman-teman dari luar kota tuh banyak banget yang datang dan kasihan kalau nggak ini. Liane ya apa? Kalian cuma nengai Menyebalkan. ya. Ya ada orang menyebalkan aku. Karena gue bilang tadi hal yang paling menyebalkan tuh kalau iya sih Bang Rian tuh termasuk yang menyebalkan. Tapi memang begitulah rockstar Rian seperti itu. Jadi kalau paling menyebalkan kalau aku ketika lihat Rian dia gak bisa ngerem apa ya istilahnya, gak bisa ngerem inilah porsi lah istilahnya. Jadi udah terlalu Rian udah terlalu ini nih. Aku daripada gontok-gontok daripada negor sih bodo amat sih. Paling biasanya ketika udah santai udah kembali lah baru ngobrol sama Rian, paling gitu aja. Tapi kita pernah cover semua kecuali dia. Dia kan nggak minum. Ya. Kita udah beda dunia. Kita Menyebalkan sekali itu. Jadi dia versus 4 orang. 4 orang yang kewer semua lu ada. Main lagu biasanya temponya cepet. Iya. Ini kok tiba lambat sekali, tapi enjoy itu aku cuma ketawa-ketawa aja. Jadi dia yang aneh. Harusnya barjum udah son barjum jadi lambat sekali Buat kita cepat banget, bro. Wah, kita udah cepet banget padahal. kacau itu kacau. Mari akhirnya guys, Spencer ya.
Enggak apa nun kayak gitu. Akhirnya Pakai sequencer. Sequencer ki sebenarnya hanya 3 sampai 4 lagu toh. Iya. Yang lainnya lagu lain tuh itu cuman buat Tempo kan, metronom. ini monitor aja. Oh iya. Jadi paling baru setahun 2 tahun ke belakang ini lah aku pakai. 24. Mungkin karena ada beberapa panggung yang aku ngerasa floor monitor tuh nggak nyampe di telinga. Iya, iya. Jadi kayaknya emang terbaik ya pakai in-ear monitor aja. Jadi lebih membantu dan lebih kedengeran tuh. Untuk mengakali ini kondisi panggung yang semuanya nggak 100% sehat Iya, iya, iya. Jadi kita biar kita juga bisa maksimal ketika manggung, makanya kita mulai sadar untuk membeli alat-alat yang proper. Nah, itu mulai kapan sadar itu? Kapan ya? Kan kalau aku ini kurang sadar lagi. Kalau aku sih karena lebih takut jadwal manggungnya padat nih. Iya. Biasanya posisi di pinggir, ke kamplong setfill terus. Iya, iya. Katanya orang diganjil nggo ini budek lama-lama. Kita sadar tuh ketika punya tim berkah Jaya Rebel, tim yang bantuin. Iya, itu kan tim yang solid ya. Mereka yang ngingetin mending jadi kowe tuku iki dan tuku iki king tuku iki kebutuhan ngono lah. Jadi oke. Dan biasanya selalu ketika ada trouble misalkan kabel, contoh kabel itu selalu kurang panjang dan nggak bisa ke sana-sana. Setelah ada trouble baru kasih solusi mereka biasanya. Ini loh ada teknologi namanya wireless, contoh gitu. Iya sih. Memang kan ya sesuai kebutuhan ya. KPU. Dulu masih pakai efek itu kan dulu analog kan. Dan jumpernya kan sering bermasalah. Ya, pasti. Dan ketika bermasalah kan harus repot nih, ini harus satu-satu. Nah, akhirnya mereka kasih solusi. Coba pakai ini. Dan maksudnya udah worth it banget secara kegunaannya, terus simple. Dari tim prod juga nggak merepotkan mereka juga, terus untuk trouble-nya Minimal. sangat minimal sekali. Gitu. Iya, iya. Ya, kadang memang kini harus diiling wong liya ya. Lagi ini dhewe wis kowe iki toko wis. Kadang iki koyo ngono lho, sing enggak ya akeh lah, contoh iku akeh. Iya. Ketika kene ketemu wong liya sing wah ini kan cocok di iki. Ya ternyata ya lebih enak gitu ya. Bener. Buat yang nonton juga. Iya, iya. Gitu kan ya. Iya. Bener gitu. Nah, ini soal pengalaman lain nih, kayak winginan Jepang gitu. Nah, ya. Ya, bisa diceritakan nggak? Waduh. Nggak. Seru sih itu. Kita total berapa hari? 10 hari. 10 hari. 10 hari. Berapa Kalian 10 hari. Di Jepang tuh tiga titik. Jadi ceritanya itu mendadak termasuk ya? Masuk di awal Desember atau akhir November tuh mereka ngontak untuk ngajak kita main di Jepang. Jadi setelah oke, segala macem itu di satu titik saja Om. Itu ada teman-teman komunitas orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang kala itu. Jadi bener-bener oke Mas, nanti akan di sini di mana tuh namanya? Osaka. Jadi kita mikir, wah sayang nih kalau ke Jepang cuma sampai minggu kita. Ya udah akhirnya kita buat tur mandiri. Habis itu kan titik pertama tuh di tanggal 2 Januari ya. 2 Januari, tapi dari tanggal 31 Desember kita udah nyampe tuh tahun baruan di Jepang. Habis itu 1 hari setelahnya kita jalan-jalan ke mana tuh? Dotonbori. Bukan tempel-tempel tuh. Aduh, Kyoto. Kyoto. Jadi kita datang ke Osaka, hari berikutnya ke
Kyoto, tanggal 2 kita manggung full dari pagi sampai malam kita di venue-nya soalnya enak banget, jadi sebelahnya danau, sebelahnya ini. Oh iya. Temenku kalau di Indonesia dia mulai jam-jam minum itu jam-jam malam. Temenku di sana ada temenku dari biasanya sarapan kita ngopi, dia udah megangnya botol gepeng karena mungkin dingin banget ya di sana. Jadi dingin banget, jadi sejuk dan enak aja hawanya, biarpun panas matahari tapi ngerasanya enak. Itu full tanggal 2 ya kita di Osaka. Nah jadi dari perjalanan itu kita sekalian buat video klip dari awal tuh ada segala macam semuanya. Kemudian di tanggal 3 kita udah bertolak belum? Udah Bertolak ya. Tanggal 3 kita bertolak ke namanya Nagoya. Karena di tanggal 4-nya Beda kita pulau loh ya. Kayak nggak salah ya. masih sama tapi perjalanan jauh, perjalanannya jauh. Jadi tanggal 3 nyampe, tanggal 4-nya kita main full. Itu kan acara yang kita inisiasi sendiri tuh, yang 2 titik selanjutnya. Itu kapasitas mungkin 200 pas ya. Itu yang datang 195. Iya. Anggap aja sold out lah itu. Tapi seru banget dengan apa sih namanya? Dengan publikasi minimal. Jadi kan kita baru kepikiran tuh hampir-hampir mendekati perjalanan ya. Dan itu tanggal 4 itu kita di Nagoya, tanggal 5 kita udah ke Tokyo. Tanggal 5 udah deh. Kita main di Tokyo tanggal 5 ya? Tanggal 5. Ya, jadi nyampe itu kan termasuk perjalanan jauh juga kayak sini mana gitu ya. 4 jam, 5 jam gitu. Nyampe sana langsung check sound, bener-bener nggak ada ke hotel dulu. Langsung check sound segala macem. Udah langsung main malamnya. Begitu seru juga, kapasitas hanya kecil, hanya 100, tapi yang datang itu 97 anggap aja. Tapi seru sekali, kita bisa belajar kembali, cek sound sendiri. Mana mau dulu sampai di Indonesia dia megang alat-alat nyetel nggak mau udah sekarang dia. Akhirnya dia kembali ke zaman dulu yang semua nyetel sendiri. Kalau kita kan waktu di Jepang kan semua sendiri. Bingung akhirnya. Lupa kan, bingung dulu. Aduh gimana nih? Kembali ke analog. Kembali ke analog. Nyetel sendiri, cek sound sendiri semuanya. Tapi itulah berkahnya bisa tur ke luar negeri. Kita menyiapkan apa ya, masih respon arek kono ya bos, masih sing Jepangnya ya. Seru. Mungkin kalau bisa dibilang dari anggap aja di Nagoya 200 orang, yang datang orang Jepang asli itu mungkin hanya 4. Tapi sisanya tuh teman-teman teman-teman Indonesia yang banyak dari Bali, dari Malang, banyak banget orang Malang, orang Jawa Barat, banyak banget. Jawa Barat tuh banyak. Jadi ketemu, jadi betul-betul bisa ngobrol dari mana Mas lu. Enak dan mereka kangen sih. Iya, pastilah. Seru. Asiknya tuh kayak gitu. Selain yang Jepang, Nadia yang luar negeri. Sementara baru itu, tapi kemarin kita harusnya ke Malaysia juga tapi nggak jadi. Terus besok rencananya Oktober ya. Iya. Rencananya kita mau ke Taiwan. 3 hari lagi. Taiwan ini nggak salah bulan-bulan itu ono acara DKI loh. Iya. Yang mereka ada libur. Iya, benar. Itu di Oktober. Insya Allah kita bakal ke sana. Planning selanjutnya apa nih? Sing pengen kelar atau selain event Mudewi itu atau tur mana nanti lah. Apa ya? Ya mulai nyicil produksi album lagi. Ya pasti rekaman kita punya tabungan 3-4 lagu baru yang pengennya sih segera terrealisasikan. Pengen ke ini sih, pengen manggung ke tempat yang kita belum pernah, misalkan kayak Maluku, sampai Papua mungkin. Sumatera pun kita belum semua. Jadi lebih pengen ke situ sih kalau ngomongin panggung sebenarnya. Nah, impian yang menurutku belum tercapai apa ya, sing mbok kejar. Apa ya? Di band-bandan gitu. Ya terserah atau apa. Kan
mayoritas wis rapi ya. Sing turun sapa gini. Ya. Kapan kon? Aku ya. Hah? Belum, kedua aku belum. Sembarang. Masih ketebak sih. Lek kono kok yo kari milih ngono iki. Ya toh. Iya kak sih. Kan kon baru rapi toh ya. Selamat sih Rek. Ya, akhirnya kon selamat datang di dunia nyata. Yes. Suami newbie. Kon kapan Yan? 2 tahun lagi mungkin. Asik. Rasakan manukmu. Iya, kan kok meremehkan sing kuasa ya kan Kak memfungsikan secara utuh ya, secara utuh. Apa impianmu? Impianku karena Belum tercapai ya. habis merit ini aku kan belum punya rumah. Sebenarnya pengen punya rumah sendiri aja. Saat ini masih kontrak, jadi kayak belum apa namanya, belum nyaman hidup berkeluarga ini. Nah, iku kan tuku tanah dewe apa langsung dadi ngono. Kebetulan ada privilege sebagai anak. Jadi ada tanah warisan. Sekarang tanah di Jogja mahal banget. Hampir mustahil orang Jogja bisa beli tanah di Jogja terus sekarang. Iya gak sih? Benar. Ya mungkin tuku rotok minggir-minggir ya. Hanya sekedar kayak kayak sudah kayak main terus gitu harus istirahat atau menyendiri sedikit. Ya. Jalan rumahku di pinggir. Di jauh dari kota, jadi benar-benar slow living. Ya. Udah masuk di area kota tuh hawanya udah bangun tidur aja udah ngos-ngosan. Iya. Mana Boyan? Yang siapa? Yang coba. Oh iya. Boyan. Kalau saya pengen lebih ini impiannya kayak pengen lebih bisa main bareng anak sih. Ya. Bisa main bareng anak dalam artian ini kan anak ini masih umur kecil ya, maksudnya baru kelas 2 SD umur 7 tahun. Aku lagi pengen nyesuaiin ritme permainan mereka, anak-anak yang masih lincah-lincahnya dengan kita yang sibuk mungkin di depan komputer, sibuk manggung untuk weekendnya nggak ada waktu kan. Saya pribadi lagi pengen ngatur jadwal itu dan bagaimana caranya menjaga dan merawat tubuh biar bisa ngimbangin main terus sama anak. Nah, itu kan mungkin olahraga dan segala macam tuh sedang saya lakukan juga. Jadi mau sampai tua nanti pengennya masih bisa aja lari-larian main bola sama anak. Itu aja. Pengen lebih sehat. Tapi lah anak tambah gede gak gelem dijatulin. Oh ya, tulin dewe ya. Ya, warna aku semua ngilang-ngilang dewe ya. Iya. Makanya kadang kini win, ojo gede-gede ya. Macam cilik aja iso digudoi. Karena udah SMA ya? Wis kerja ya. baru tahun ini Om ya? Kau 2 tahun. 2 tahun ini. Wis sama teman-teman ya. Bel bapak. Iya, bel bapak ya. Bapak. Ya mau mana? Kalau Ging, impian mungkin. Mempunyai tubuh ideal. Jadi nggak kurus-kurus gini. Rotot lah gitu ya. Cuman males. Harusnya kan nge-gym, cuman mungkin masih males aku berangkat ke gym gitu. Dulu sempat, cuman kok 2 bulan. Rajin tuh aku 2 bulan tahun 2020 apa 21, terus pandemi tutup. Wah, males aku. Malesnya tuh karena dia udah 2 bulan tapi kok gak ada perubahan. Nggak usah. Iya nggak sih? Iya. Ada nggak sih di sini teman-teman yang punya relasi gym yang bisa menjadikan tubuh Takutnya jering. selama 1 bulan? Takutnya jering. Iya, takutnya jering. Kan buka gym-gyman tuh. Iya. Iya. Pohon buka di Jogja. Keren. Akhirnya, no Boyan. Nah, aku mungkin yang paling dekat dan paling kepikiran sekarang
pengen deket sama ortu, lebih sering ketemu sama ortu. Dari SMA dulu udah jauh, sering gontok-gontokan sama keluarga, terus ngerasa di tahap sekarang, oh kita wayah aku giliran ngonconi wong tua. Iki yang paling jeru ya. Iya. Aku yang berkata nangis kan. Iya. Gawaan lah, katakan ya. Saya tahu deh, dia ono anu begini, kenang-kenangan nih. Wih, zebra. Cross. Lah, kok blur? Nah, iya, poni ke Minta dong. Iya. Kita kan mau kasih. Bukan sih. Dibalik apa sih? Ya, kalau isin-isin dulu orang ganteng kalau isin. Produsernya berarti, Mbak ini produsernya ini. Enggak, ini memang sengaja didatangkan ini cek kandelo aku bosen, Mbak. Ya. Ya. Apa kan di pertanyaan apa? Ya. Kali sampean. Rasanya bandnya bisa gede dan setenar ini tuh rasanya gimana? Rasanya gimana? Nggak, kita nggak merasa. Iya. Kita lebih merasa kita sama aja sama yang dulu sebenarnya. Keren-keren. Iya sih. Iya. Ya, Bener. tapi dengan skala orang yang tahu lebih banyak gitu. Iya. Ya bersyukur dan apa namanya? Apa meneh? Oh, cuman Kerepeannya mana keluarin aja kerepean. Catatan. kulit-kulit gue loh, boy. Ada nggak apa namanya ritual-ritual kayak mau manggung kita harus ngapain dulu atau punya kebiasaan-kebiasaan gitu yang wajib buat mau manggung? Mau manggung saat di backstage itu yang paling wajib pemanasan. Kalau saya, Pemanasannya ngapain nih? pemanasannya stretching yang moving lah, pakai yang gerak segala macam. Itu penting banget karena di atas panggung kita juga lebih pecicilan lagi istilahnya. Jadi benar-benar pemanasan itu penting. Ya. Sama pemanasan dan pasti kita doa bareng dulu. Dan ada juga ritual setelah manggung kita pelukan dulu bareng-bareng. Ya, benar. Itu sebelum manggung pertanyaannya. Udah dijawab. Aku yang nggak mau pemanasan aku doang. Ini kan rumor ya, ini bener apa enggak? Makanya aku harus mempertanyakan nih. Jadi rumornya ini kamu bergabung dengan major label. Wih, wih, amin Ya, itu. rumornya ya, aku nggak ngerti. Kok tahu ya? Ya, Oh ini bener atau enggak ini? berita panas ini. Kita apa istilahnya? Atau kerjasamanya seperti apa gitu? Sampai saat ini dari dulu ya, semua tuh kita ngelakuin sendiri om. Semua tuh manajemen, band merchandise, album segala macam. Dan itu tuh buat kita bangga om. Mandiri tuh buat kita bangga dan maksudnya mandiri dengan posisi sudah sampai seperti Ya, ini. ya. Masa di posisi seperti ini kita malah mengkhianati hasil kerja payah kita selama ini. Itu jelas berita yang bohong. Oh, iya. Tidak ada sama sekali. Hot ya. Tapi ceritanya gitu, maksudnya kita sebenarnya juga ya karena apa namanya kita nggak mungkin juga ketika ada yang datang terus kita nolak secara mentah-mentah. Iya, benar. Nggak, jadi cuman biasanya tuh kita tuh kayak penasaran aja apa yang mereka tawarin. Betul, Jadi pernah itu. banyak sebenarnya label-label yang menawarkan diri, manajemen yang menawarkan untuk ngurusin RR. Dan selalu mentah di pertanyaanku yang apa sih yang kalian bisa tapi kita nggak bisa. Itu nggak pernah ada jawabannya. Jadi Karena kita sudah ngelakuin itu. Iya. Benar itu jawabannya itu. terus pada akhirnya kita tarik kesimpulan kalau kita aja bisa, terus kenapa kita harus gabung label lah istilahnya saya. Makanya sampai sekarang kita masih
percaya sama kita ngurusin diri aja. Jadi label-label itu yang butuh kita ternyata. Iya. Bukan kita yang butuh. Ya pasti kan. Dan itu ada satu cerita unik tuh masalah label. Dan itu menurutku sakral. Karena kenapa sakral? Bukan sakral sih. Ya mereka mungkin ahli ini ya, ahli meramal ya. Jadi tingkat projectionnya tuh kuat mungkin. Jadi mungkin memang label lama, label kita nggak mau ngomong siapa. Dia tuh bisa ngerti, dia tuh pengen membeli master lagu Rebellion Rush saat sebelum lagu kita tuh meledak super istilahnya gitu ya. Dia tuh pengen, kita disuruh datang ke rumahnya, sampai dia ditawarin nominal yang menurut kita tuh wah ngeri banget istilahnya gitu. Tapi kenapa dengan pelan-pelan kita ngobrol sama teman-teman kayak nggak usah deh, maksudnya kita masih bisa sendiri kok. Bener, setelah nggak jauh dari itu sebulan atau 2 bulan sebelum lagu itu langsung wah beneran. Jadi nggak tahu dia ahli peramal atau gimana, maksudnya tahu bagaimana Yang insting dodolan ini mereka hebat. Tapi ada berkahnya kita nolak ya. Terus lanjut ke Green Day gitu. Waduh. Ya ini. Awal-awalnya ditawari Green Day untuk itu ya Mek. Kalau ngomongin Green Day sih lebih ke keberuntungan saat itu ya. Karena saat itu telepon dari orangnya Rafael tuh namanya Derry ya. Mas Derry itu telepon tuh di waktu-waktu yang nggak normal, ketika di jam 1 dini hari ya. Nah biasanya ketika ada telepon nomor asing di jam yang nggak normal, aku nggak pernah angkat. Kan kontak error aku yang pegangan. Nah, terus tiba-tiba saat itu kan lagi rokok, terus ada telepon, iseng tak angkat. Dari Rafael lalu nanyain ketersediaan jadwal Rebellion Rush tanggal 15 Februari saat itu. Kosong nggak? Terus kalau kita kan udah tahu kan kalau ada Green Day tanggal segitu, langsung aja tak tembak. Kok buat Green Day ya, Mas? Kok kita kosong? Kebetulan memang kita kosong. Tapi saya nanya vokalisku dulu, soalnya ada agenda umroh saat itu. Kan si Vian kan umroh. Oke, udah. Nah, habis itu telepon selesai, aku ngomongin Vian. Umroh diundur. Enggak, sebelumnya tuh kita sebenarnya juga kayak maju mundur. Kita kayaknya mau main di opening Green Day tapi punya feeling lah sebenarnya. Cuman iya enggak ya? Nah, si Brian ini dia kan mau ngeset jadwal umrohnya juga maju mundur. Pada akhirnya di menjelang H-14 apa ya? Itu kan kontaknya di H-14. Di H-17-an lah. Dia tuh nanya terakhir kali, ini aku tanggal segini sampai segini umroh nggak apa-apa ya, otomatis panggungan libur saat itu harusnya ya. Oh oke, nggak apa-apa, aman. Udah di set, dia udah ngurus-ngurus, baru ada telepon dari Rafael itu. Nah terus aku langsung jam 2 atau jam 3 tuh selesai telepon sama Mas Derry itu, aku telepon ini si Brian, halo, kayaknya jadwal umrohmu digeser aja deh aku gitu. Ini apa? Rafael kontak main di Green Day. Terus gimana? Ya, jadi bener-bener kaget belum. Di malam itu sama istri masih ngobrol, kita tiduran di kasur aja. Wah, Ambek nelpon paling bahas tadi habis meeting, nggak angkat. Wah, Ambek nelpon, nggak. Dia istriku dia, istriku masih. Ya ini penting nih. Ambek nelpon, ya udah angkat. Nek, gimana Nek? Ini Mbak Bergrindi. Waduh, aku kan daftar umroh. Iya, ya udah. Kamu iyain, pokoknya jangan bilang nggak harus iya. Nanti tinggal aku ya ngatur keberangkatan umrohku gitu. Oke, Nek. Ngobrol lah. Malam itu tuh nggak sampai subuh mungkin nggak tidur sama istri ngobrol gimana. Ya mungkin kalau istri bilang ini mungkin cobaan dia, jadi ada kita punya niat baik untuk umroh. Ini cobaan ini setannya nih istri mungkin kan. Setannya ame. Tapi kalau dalam hemat saya dengerin semua istri ngomong, itu saya dengerin semua. Tapi dalam hati ini ada cara nih biar bisa dapat dua-duanya gimana. Paginya akhirnya kita bangun segala macam. Dan nengok ke nelpon travel umrohnya, kebetulan alhamdulillahnya tuh
travel umrohnya itu teman saya SMP istilahnya, jadi kita komunikasi baik dan dia buat travel umroh, kita telepon, go, ada ini nih, ada Rabil Nurus jadi opening gini nih, mungkin kesempatan sekali seumur hidup nih, nggak mungkin Rindi kesini lagi dalam waktu dekat nih, kapan lagi kita bisa buat, kita bisa buka band yang mereka dari tahun 87 tetap eksis sampai sekarang dan bawa nama punk rock ke mendunia gitu, kapan lagi nih, aku minta tolong go. Aku pengen tetap umroh, aku pengen tetap manggung Green Day. Gimana caranya? Bisa. Ini harus ada tiket PP tapi aku bisa bantu urusin. Ya udah, akhirnya bener-bener saya berangkat waktu itu. Aduh, tanggalnya lupa. Intinya baru 4 hari di sana Om. Tapi udah dari Madinah, udah ke Mekah. Udah sempat umroh sekali. Siangnya tuh saya harus flight ke Jakarta. Jadi siang sore baru terbang. Nyampe di Jakarta itu besoknya siang. Ya, jam 12-an nyampe. Sedangkan kita jam 6 udah main. Jadi udah waktu 6 jam nyampe ke hotel. Nggak istirahat, saya langsung ngobrol sama anak-anak di kamar. Ternyata oke, sejam lagi siap-siap ya papi kan biasa. Oke, sejam lagi siap-siap. Jadi nggak ada nyentuh kasur sama sekali. Udah manggung, selesai manggung langsung saya ke bandara lagi. Jadi kayak di Jakarta cuma 8 jam. Terbang lagi ke mana? Ke Arab lagi, karena anak istri saya tinggal di sana. Jadi mau nggak mau harus ke sana lagi. Ya udah, sampai sana akhirnya ngobrol lagi. Dan itu mungkin berkahnya juga. Ya, kita bisa melawan ujian. Tapi kan termasuk bingung kan Om saat itu, bingung banget sih. Tapi alhamdulillah lah, Green Day kita lancar semuanya, vibes-nya bagus, insight-nya di media sosial yang bahas tuh keren banget, dan itu kerennya termasuk terutama sorotan Ceking. Iya, itu kan? Keren banget ya. Gimana? Terima kasih Trekul. Nonton. Mereka lagi nonton. Iya. Itu musuh kita tuh cuma satu itu. Delaynya pesawatnya Vian. Itu kalau sampai delay kita udah panggil. Untung lancar. Sadis sih. Semesta Iya benar. Yang keren juga tuh kayak Bang Ucup, Bang Vincent Rompis tuh. Nah, itu soal awalnya ngejak kolaborasi mereka ya, Bro. Terutama ke Vincent lah. Iya benar. Lek Ucupan akeh yo ya. Masih oke lah, lebih gampang dan ini lah. Pada awalnya karena awalnya pengen kita besok tuh mau ngapain lah, istilahnya lagunya mau ngapain, akhirnya kepikiran untuk kolaborasi, terus akhirnya kita sortir nama-nama kolaborasi yang mungkin bisa kita jangkau lah. Dan Vincent ini adalah salah satu orang yang kita pesimis sebenarnya, karena kita jauh banget kan saat Vincent saat itu. Terus akhirnya muncullah nama Bang Ucup di benak kita masing-masing. Sekalian aja lah, Bang, boleh ini nggak sekalian minta tolong tawarin ke Vincent, enggak, misal kolaborasi sama RR di company Green Day. Kalau Bang Ucup dia orangnya baik kan, maksudnya support juga dalam hal apapun, termasuk kita minta tolong buat sampein ke Vincent pun dia sampein beneran. Dan dari Vincent pun dia nerimanya positif juga, jadi dia memang enjoy dan ayo. Akhirnya gas lah gitu. Dia sampai nyesuaiin jadwal ya. Iya. Dia kan jadwalnya sibuk nyesuaiin jadwal. Ternyata hebatnya tuh Bang Vincent tuh udah notice kita dari 2023. Kalau dengar ceritanya tuh. Jadi memang kayaknya karena udah tahu duluan terus kayaknya ketika waktu itu mungkin karena memang ya sama-sama diberkahi akhirnya semuanya terbuka dan mau ikut. Itu keren banget. Tapi itu kerjaan semua teman-teman Ame, Ceking, Rian. Aku nggak termasuk ikut campur di persiapan Green Day karena aku benar harus itu. Oke. Oh ini wis karena waktunya semakin mepet ya. Oh iya. Closing statement aja wis untuk siapapun atau chef rakor atau apa. Ceking wis ngantuk Ceking. Aku santai nih aku. Iya. Harapan untuk
Zebra Cross. Kayak wis harapan kayak RR ya, wis. Ke depannya. Bagus. Apa kawan duluan kawan? Harapannya jangan sampai bubar. Iya, betul. Aku sama sih sama yang harapannya kita nggak bubar, kita gini-gini aja dan masih tetap sama orang-orang ini, tim produksinya masih itu aja orangnya, karena kita emang udah merasa cocok satu sama lain gitu. Siap. Harapan saya juga mungkin sama kayak Rian sama Ame, persis sama, jadi tidak ada yang perlu ditambahkan. Oke, terima kasih buat Satu lagi. Apa? Kita pengen muka kita juga ikut di sini dong. Buat edit no. Kita edit no. Kita ada oleh-oleh juga dari. Wih, apa ini Mbak? Asik, dapat papan karambol. Bukan. Boy, foto Amer ya. Wih, keren sekali Ame. Ganteng loh. Aku Ini yang pas ini boleh. Terima Kasih kasih. foto ini. Keren. Terima kasih Mas. Ya. Siapa ini? Ini foto siapa sih mas? Fotonya siapa sih? Enggak siapa ini? Ame bro. Ame itu. Oh iya, Bang. Keren. Terima kasih Mas. Yang aku nggak ada bro. Oke. Dikirim ke rumah nanti nggak masuk. Bagus bro. Tak kasih alamatnya nanti. Saya fotokan. Oke. Terima kasih. Mas. Sebelum ya, wis mampir ini. Siap. Terima kasih.